Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara menjawab post-test untuk modul 2, yaitu modul Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai. Nah, pastikan Bapak Ibu menyimak video ini sampai dengan selesai ya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam menu sertifikasi pendidik pada modul yang kedua. Nah, di sini ya, pada modul kedua yaitu filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Untuk materinya ya, dari topik 1, 2, dan 3 ini sudah selesai. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang menginginkan untuk jawaban latihan pemahaman dan juga cerita reflektif, nanti bisa klik di kanan atas ini ya. Nanti silakan diklik akan disertai linknya. Nah, setelah mengerjakan ketiga topik ini, langkah selanjutnya adalah mengerjakan post test ya. Nah, di sini ada tiga post test yang harus kita isi ya. Nah, di sini ada FPPN 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita langsung saja mulai dari FPPN yang pertama ya. Nah, di sini langsung saja kita klik mulai post test. Nah, soal yang pertama, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN kelas 2 SD, Anda sebagai guru meminta siswa menuliskan contoh-contoh yang benar dan juga contoh-contoh yang salah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Saat berdiskusi, Anda terkejut karena sebagian besar siswa justru menulis contoh perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Tapi mereka anggap biasa dan benar, seperti membiarkan sampah menumpuk karena merasa itu tanggung jawab petugas kebersihan. Mengabaikan antrean karena hal yang sering dilakukan orang tuanya, meminta hadiah dulu sebelum membantu orang tua, dan sebagainya. Anda mencoba untuk meluruskan jawaban-jawaban siswa, namun penyampaian Anda sulit untuk dipahami siswa karena bertentangan dengan kejadian di lingkungan siswa. Dengan situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan? Nah, mari kita lihat jawabannya ya. Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah C ya, yaitu mengajak siswa untuk melakukan refleksi diri terkait nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan dan menganalisis alasan ketidaksesuaian dengan lingkungan mereka. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita klik selanjutnya. Untuk soal nomor 2, di sini Bu Mika, seorang guru kelas 5 SD, beberapa kali menyaksikan Ina melakukan kekerasan fisik terhadap teman-teman sekelasnya seperti mendorong, menjambak, dan melempar barang. Ia telah sering memberikan bimbingan kepada Ina untuk tidak melakukan kekerasan fisik kepada temannya. Namun Ina tetap mengulanginya terus-menerus. Bumika berinisiatif untuk memanggil orang tua Ina dengan harapan orang tua Ina dapat menasihatinya dan membimbing Ina untuk berubah. Sayangnya, saya dipanggil orang tua Ina menganggap Ina hanyalah anak yang aktif dan merasa Bumika terlalu membesar-besarkan masalah Ina. Orang tua Ina juga menjadi tidak terima dan marah dengan Bu Mika. Jika Anda adalah Bu Mika, bagaimana Anda menghadapi orang tua Ina? Nah, di sini kita lihat jawabannya ya. Nah, jawaban di sini yang paling tepat adalah C ya, yaitu memberikan empati kepada orang tua Ina dan memberikan penjelasan berdasarkan bukti-bukti konkret sehingga mereka terbuka untuk mencari solusi bersama. Kita lanjut ke soal nomor 3. Saat mengawasi ujian, Bu Ani melihat beberapa siswa saling menyontek. Bu Ani telah memberikan peringatan secara lisan agar mereka mengerjakan soal secara jujur dan mandiri. Hingga ujian berakhir, para siswa telah berhenti menyontek. Namun di ujian berikutnya, Bu Ani kembali melihat mereka mengulangi secara diam-diam. Bu Ani ingin memberikan teguran yang lebih tegas ataupun sanksi secara langsung. Akan tetapi, Bu Ani khawatir hal ini dapat menimbulkan rasa malu dan menurunkan motivasi siswa dalam bersekolah. Jika Anda adalah Bu Ani, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, kita lihat jawabannya ya di sini. Jawaban yang paling tepat adalah B ya di sini yaitu memberikan beberapa sesi bimbingan agar siswa-siswa yang menyontek dapat meninggalkan perilaku buruk tersebut dan dapat berperilaku jujur ya. Kita klik selanjutnya untuk soal nomor 4. Di sini Rifael adalah siswa pindahan dari luar negeri.
yang baru saja bergabung di kelas Anda. Ia dikenal cerdas dan memiliki potensi akademik yang baik. Namun, sedang mengalami kesulitan beradaptasi. Ia merasa kewalahan dengan banyaknya materi pelajaran yang berbeda dari negara asalnya. Hal ini menyebabkan ia enggan mengerjakan tugas di beberapa mata pelajaran. Anda telah mencoba mendorongnya untuk menyesuaikan diri dengan sistem belajar di sekolah ini, namun ia menunjukkan resistensi dan tampak tidak termotivasi. Sebagai guru, bagaimana cara menyikapi kondisi ini? Nah, kita lihat jawabannya ya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah C ya, yaitu mengajak Rifael berdiskusi secara pribadi untuk memahami kesulitan yang ia hadapi dan mencari solusi bersama. Dan kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita lihat untuk soal nomor 5. Nela adalah salah satu siswa Anda yang memiliki prestasi luar biasa di akademik. Ia selalu lulus dalam setiap mata pelajaran dan sering memenangkan perlombaan. Kan tetapi di satu semester terakhir, Nela sedang mengalami masalah keluarga dan membuat ia sering membolos sekolah sehingga melewatkan beberapa ujian dan tugas. Hasilnya, nilai Nela mengalami penurunan yang signifikan. Nela pun memohon kepada Anda untuk memberikan kesempatan ujian susulan dan kelonggaran tenggat tugas agar ia tetap menyelesaikan dan dapat memperbaiki nilainya. Anda ingin memberikan kelonggaran kepadanya, namun Anda khawatir hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lain dan mengurangi standar akademik yang sedang Anda terapkan secara konsisten. Menghadapi hal ini, apa tindakan Anda sebagai guru? Nah, di sini kita lihat jawabannya ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah di sini A ya, yaitu memberikan ujian susulan dan kelonggaran tugas kepada Nila dengan catatan bahwa keputusan tersebut dijalankan sesuai dengan kebijakan sekolah yang berlaku. Nah, di sini sudah selesai ya soal nomor 1 sampai dengan 5. Kita klik cek ulang jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan lihat soal dan juga jawaban yang sudah dipilih ya. Nah, jika sudah sesuai itu bisa dikumpulkan. Namun jika tidak sesuai bisa untuk diubah. Nah, di sini kita klik kumpulkan. Nah, sudah keluar ya hasil dari post-test pada FPPN yang pertama. Yaitu poinnya 25/25 yang artinya semua soal dan jawabannya itu benar ya. Nah, sekarang kita klik keluar ya. Nah, kita klik keluar, kemudian kita geser lagi ke bawah. Nah, ini akan ada keterangan 25 ya untuk poin dari post-testnya. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam FPPN ataupun post-test yang kedua. Langsung saja kita klik ya. Nah, kemudian di sini kita klik untuk mulai post-test. Nah, soal yang pertama, Bu Rina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia para siswa. Saat memeriksa bagian esai, ia menyadari ada 2 lembar jawaban milik siswa yang sangat mirip. Bahkan kata-katanya pun sangat identik. Setelah diselidiki, ternyata salah satu dari mereka menyontek saat ulangan berlangsung. Bu Rina ingin menanamkan nilai kejujuran sejak dini dengan cara yang tegas dan mendidik. Tetapi ia juga khawatir apabila kasus ini dijadikan pelajaran akan membuat siswa yang melakukannya merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Di sisi lain, ia tidak ingin membiarkan tindakan tersebut dianggap hal yang biasa. Mengatasi situasi tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan Bu Rina? Nah, kita lihat jawabannya ya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah C ya, yaitu salah ya, diperbaiki. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu memfasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahannya dan memberikan konsekuensi nilai yang adil agar mereka tidak mengulangi. Lalu merancang program kelas sederhana untuk menanamkan nilai kejujuran secara rutin. Ya, di sini kita klik selanjutnya untuk soal nomor 2. Pak Ilmo adalah guru bahasa Indonesia di sebuah SMP. Saat ujian, salah satu siswanya, Feby, datang terlambat dan tidak dapat menyelesaikan seluruh soal karena kehabisan waktu. Feby menceritakan kepada Pak Ilmo bahwa ia terlambat karena harus merawat ibunya yang sedang sakit. Kemudian, ia memohon kepada Pak Ilmo untuk memberikan waktu tambahan agar dapat menyelesaikan seluruh soal. Pak Ilmo memahami bahwa kondisi ibunya memang sedang sakit dan membutuhkan kehadiran dan bantuan dari Feby. Namun di sisi lain, memberi waktu tambahan hanya kepada Feby dapat dianggap tidak adil bagi siswa yang lainnya. Ia mengikuti aturan dan menyelesaikan ujian sesuai waktu yang ditetapkan. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang dilakukan apabila menjadi Pak Ilmo?
Nah, kita lihat jawaban yang paling tepat. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah C ya, yaitu memberi Feby waktu tambahan hanya jika ia dapat menunjukkan bukti konkret mengenai keterlambatannya dan kebijakan ini berlaku untuk lainnya. Di sini kita klik selanjutnya ya. Untuk soal nomor 3, perayaan Hari Besar Keagamaan, beberapa wali murid datang ke rumah Anda untuk melakukan silaturahmi. Selain itu, orang tua juga memberikan buah tangan kepada Anda. Anda merasa tersentuh atas niat baik mereka dan ingin menerima hadiah tersebut sebagai bentuk menghargai wali murid. Namun, Anda juga menyadari bahwa sebagai seorang pendidik, menerima hadiah dari siswa maupun wali murid dapat dikategorikan sebagai bentuk gravitasi yang bertentangan peraturan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Sementara, apabila Anda tidak menerima hadiah tersebut, dapat memicu kekecewaan dari para wali murid. Dalam situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan? Nah, kita lihat jawaban yang paling tepat ya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah D ya, yaitu memberikan pemahaman kepada wali murid agar dapat meninggalkan budaya memberi hadiah kepada guru. Sekarang kita klik lanjutkan. Nah, untuk soal nomor 4, dalam ujian matematika, Pak Andi memperoleh siswanya menggunakan kalkulator untuk membantu menghitung. Akan tetapi, Pak Andi menemukan bahwa siswanya tidak hanya menggunakan kalkulator, melainkan juga menggunakan AI ya, ataupun Artificial Intelligence. Pak Andi menyayangkan kejadian ini karena penggunaan AI membuat siswa langsung mendapatkan jawaban tanpa harus mengetahui caranya, sehingga dapat menghilangkan esensi belajar siswa. Akan tetapi, Pak Andi juga menyadari bahwa ia tidak menyebutkan pelanggaran penggunaan AI sebagai peraturan ujian, sehingga Pak Andi tidak dapat menyalahkan siswanya. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini kita lihat jawabannya ya. Yang paling tepat di sini adalah A ya, yaitu mengadakan sesi etika penggunaan AI dalam konteks ujian dan tugas sehingga mereka memahami penggunaan AI secara bijak. Kita klik selanjutnya. Nah, untuk soal nomor 5, Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah di kota besar. Salah satu siswa baru Anda, Rudi, baru saja pindah dari desa bersama keluarganya karena orang tuanya pindah pekerjaan. Rudi tampak canggung dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kota yang serba cepat dan penuh teknologi. Selain itu, ia juga merasa asing dengan materi yang diajarkan di kelas karena tidak relevan dengan latar belakangnya yang terbiasa dengan kehidupan desa. Sebagai guru, Anda ingin memfasilitasi kebutuhan belajar Rudi yang mungkin berbeda dengan siswa lainnya. Namun, Anda khawatir hal tersebut dapat berdampak pada keseimbangan dengan kebutuhan siswa lainnya. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, kita lihat jawaban yang paling benar ya di sini. Nah, di sini untuk jawaban yang benar adalah B ya, yaitu mengajak Rudi berdiskusi pribadi untuk memahami latar belakang dan kesulitan belajarnya sebelum merancang strategi pembelajaran untuknya. Nah, sekarang kita klik cek jawabannya. Nah, di sini silakan dicek jawabannya soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5 ya. Nah, jika ada yang tidak sesuai di sini bisa untuk diubah. Nah, sekarang kita klik kumpulkan. Nah, hasil dari nilai post-testnya di sini adalah 25/25 ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik keluar. Nah, nah, kemudian kita lihat ya untuk post-testnya sudah terjawab ya untuk post-test 1 dan juga post-test 2. Nah, yang terakhir di sini adalah post-test yang ketiga. Nah, di sini langsung saja kita menjawab untuk post-test yang ketiga ya. Langsung saja di sini klik mulai post-test ya. Nah, di sini soal nomor 1, Bu Rina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia para siswa. Saat memeriksa bagian esai, ia menyadari ada dua lembar jawaban milik siswa yang sangat mirip. Bahkan kata-katanya pun sangat identik. Setelah diselidiki, ternyata salah satu dari mereka menyontek saat ulangan berlangsung. Bu Rina ingin menanamkan nilai kejujuran sejak dini dengan cara yang tegas dan mendidik. Tetapi ia juga khawatir apabila khusus kasus ini dijadikan pelajaran akan membuat siswa yang melakukannya merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri.
Di sisi lain, ia tidak ingin membiarkan tindakan tersebut dianggap hal yang biasa. Mengatasi situasi tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan Bu Rina? Nah, kita lihat jawaban yang paling tepat ya. Di sini jawaban yang paling tepat adalah C ya, yaitu memfasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahannya dan memberikan konsekuensi nilai yang adil agar mereka tidak mengulangi, lalu merancang program kelas sederhana untuk menanamkan nilai kejujuran secara rutin. Kita klik selanjutnya untuk soal nomor 2. Dalam kegiatan diskusi kelompok, Farel salah satu siswa kelas 5 SD sering memotong pembicaraan dan mengabaikan pendapat teman-temannya. Hal ini menyebabkan anggota kelompok lain merasa tidak nyaman dan enggan berdiskusi. Setelah kegiatan selesai, dua siswa menyampaikan kepada Anda bahwa mereka merasa tidak dihargai oleh Farel. Anda menyadari bahwa Farel sebenarnya siswa cerdas dan punya inisiatif tinggi. Namun, sikapnya dalam kelompok menunjukkan kurangnya empati dan penghargaan terhadap orang lain. Keluhan ini juga pernah disampaikan oleh salah satu siswa lain yang pernah sekelompok dengannya. Anda ingin membantu Farel menyadari pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat teman. Tapi juga tidak ingin membuatnya merasa disudutkan atau kehilangan semangat. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Nah, kita lihat jawaban yang paling benar ya. Nah, di sini kita lihat di sini D ya. Jawaban yang paling benar yaitu di sini mengajak Farel berdiskusi secara pribadi lalu memfasilitasinya untuk merefleksikan dampak perilakunya terhadap kelompok dan berdiskusi tentang pentingnya nilai respek ya. Nah, kemudian kita klik selanjutnya ya. Nah, di sini untuk nomor 3, Pak Wahyu guru bahasa Indonesia di kelas 11 SMA adalah seorang pendidik yang selalu berusaha menjaga keadilan dalam penilaian dengan tegas. Suatu hari, Ayu, siswi yang dikenal cerdas dan aktif, meminta kesempatan untuk mengumpulkan tugas akhir semester yang seharusnya sudah dikumpulkan beberapa hari lalu. Pak Wahyu menanyakan alasan keterlambatannya. Karena sangat jarang Ayu bersikap demikian, Ayu mengatakan bahwa keterlambatannya disebabkan oleh kondisi keluarga yang mendesak. Pak Wahyu ingin memberikan kesempatan tetapi ada dilema yang beliau rasakan. Beberapa siswa lain di kelas ada yang terlambat mengumpulkan tugas dan meminta kelonggaran Pak Wahyu. Tetapi ditolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan tenggat waktu pengumpulan tugas dan Pak Wahyu belum sempat menggali penyebab keterlambatan mereka. Bagaimana sebaiknya Pak Wahyu mengatasi dilema ini? Nah, kita lihat jawaban yang paling tepat ya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu tidak memberikan kelonggaran bagi Ayu dengan penjelasan yang empatik. Lalu mengajak semua siswa meninjau ulang kesepakatan kelas mengenai kesepakatan pengumpulan tugas, yaitu attention deficit hyperactivity disorder, yaitu Riko sangat cerdas tetapi sering tidak bisa diam, mudah teralihkan, sering menyela saat Anda mengajar. Anda ingin selalu bergerak. Teman-temannya mulai merasa terganggu, beberapa bahkan mengeluh sulit berkonsentrasi karena perilaku Riko. Anda ingin lebih tegas untuk membantu Riko agar lebih fokus, tetapi tidak membuatnya merasa dikucilkan. Jika Anda menegur Riko terlalu keras, Anda khawatir membuatnya minder. Namun jika Anda membiarkannya, suasana kelas menjadi tidak kondusif. Bagaimana upaya Anda untuk memastikan kegiatan belajar yang aman dan inklusif untuk semua siswa? Nah, di sini kita lihat ya jawaban yang benar. Nah, D ya, yaitu di sini berdiskusi dengan Riko untuk memahami kebutuhan belajarnya, lalu menjelaskan kepada siswa lain tentang kondisi Riko agar mereka lebih memahami kondisinya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, Ibu Dini adalah wali kelas di sebuah SMP. Suatu hari, orang tua dari salah satu siswanya yang bernama Dava datang dan meminta Ibu Dini untuk membantu memperbaiki nilai anaknya agar bisa memenuhi syarat mendaftar ke SMA favorit yang mempersyaratkan nilai dengan standar tertentu. Orang tua Dava mengatakan bahwa nilai anaknya sebenarnya hanya sedikit di bawah batas. Mereka merasa Ibu Dini dapat membantu sedikit saja agar Dava punya peluang lebih baik. Orang tua Dava menyampaikan permintaan itu secara personal. Dengan nada memohon dan tidak ada satupun pihak lain yang mengetahuinya. Mereka bahkan membawa oleh-oleh sebagai bentuk terima kasih.
dan memaksa Ibu Dini untuk menerimanya terlepas dari apakah Ibu Dini akan mengikuti permohonannya atau tidak. Ibu Dini ingin menjaga hubungan baik dengan orang tua, tetapi juga menyadari bahwa permintaan tersebut berpotensi melanggar kode etik sebagai pendidik. Jika Anda Ibu Dini, bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Nah, di sini kita lihat ya jawaban yang paling benarnya di sini adalah A ya, yaitu menyampaikan penolakan permohonan dengan sopan dan menjelaskan bahwa perubahan nilai tanpa dasar yang objektif bertentangan dengan kode etik dan keadilan bagi seluruh siswa. Nah, di sini kita cek ulang jawaban ya. Kita cek ulang dari nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, jika sudah sesuai, langsung saja diklik kumpulkan. Nah, untuk hasil post testnya itu adalah 25/25 ya. Nah, kemudian langsung saja kita klik keluar ya. Nah, di sini untuk post test 1, 2, dan 3 sudah selesai dijawab ya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah proses pembuatan jurnal. Nah, silakan simak video selanjutnya ya untuk proses pembuatan jurnal tentang filosofi pendidikan dan juga pendidikan nilai. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki kesulitan ya nanti pada saat menjawab ataupun membuat jurnal itu bisa untuk klik link-link yang ada di deskripsi, kemudian silahkan klik gabung di Telegram. Kemudian nanti silahkan hubungi admin Telegram Pak Guru Wali ya. Jadi silahkan klik di pesan yang disematkan. Kemudian hubungi admin Adi untuk menyampaikan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube ini terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.